Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan sumber daya air. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya air, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air diselenggarakan dengan pendekatan das, cat, dan ekosistemnya. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui yang pertama, perhitungan dan atau penetapan alokasi beban cemaran air, dan yang kedua adalah penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. Secara umum, aliran arus cepat mempunyai kapasitas asimilasi pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan aliran lambat, didasari oleh pencampuran yang tinggi dan potensi reaerasi. Selain itu, bertambahnya aliran air akan berakibat pada kontrol banjir. Dengan kata lain, peningkatan potensi pengolahan sungai secara alami dengan menghilangkan salah satu bendung dapat direncanakan sebagai komponen integral dari purifikasi alami sungai dan kontrol terhadap banjir. Peningkatan lebih lanjut dalam kapasitas asimilasi alami sungai dapat dicapai dengan menaruh batuan kerikil di dasar sungai untuk membiarkan bakteri air di dasar sungai yang berfungsi sebagai pengolah air. Usaha lainnya yang digunakan untuk menambah pengolahan alami atau purifikasi dari air sungai adalah menyediakan tempat penampungan air sementara dalam bentuk kolam dan memfasilitasi perkembangan enceng gondok atau tanaman air sebagai lahan pengembangbiakan yang mampu menyerap nutrisi secara cepat di air untuk hasil tumbuh kembang tanaman dalam pengolahan air. Saya akan menjelaskan pemanfaatan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Maksudnya itu, pengairan dalam pertanian seringkali dilakukan petani saat musim kemarau, di mana hujan tidak turun. Pengairan juga dilakukan ketika tanaman siap untuk dipanen. Jika tidak ada pengairan, maka tanaman pertanian tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA. Air dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air yang berguna untuk mengaktifkan generator pembangkit listrik. Lalu, yang ketiga adalah sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Jadi, namanya rumah tangga pasti sangat membutuhkan air ya, untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dan lain-lain. Terus yang keempat, sebagai sumber air minum. Semua manusia yang hidup pasti akan selalu membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi air sangat berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan bagian pengendalian sumber daya air. Yang pertama ada aspek pengelolaan. 3 aspek dalam pengelolaan air bawah tanah yang tidak boleh dilupakan, yakni aspek pemanfaatan, aspek pelestarian, dan aspek pengendalian. Yang pertama, aspek pemanfaatan. Hal ini biasanya terlintas dalam pikiran manusia jika berhubungan dengan air. Lalu setelah terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan air yang tersedia, maka manusia mulai sadar atas aspek yang lain. Yang kedua, aspek pelestarian. Agar pemanfaatan tersebut bisa berkelanjutan, maka air perlu dijaga pelestariannya baik dari segi jumlah maupun mutunya. Menjaga daerah tanaman hujan di hulu maupun daerah penampungan merupakan salah satu bagian pengelolaan, sehingga perbedaan debit air musim kemarau dan musim hujan tidak besar. Demikian pula menjaga air dari pencemaran limbah. Pengelolaan air tanah di desa pemadang. Ada 5 prinsip yang mendukung pengelolaan air tanah desa. Antara lain, yang pertama yaitu konservasi. Ini berarti menggunakan air hanya secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan yang senyatanya, tanpa kolektif. Biasanya meliputi suatu paket langkah pengendalian yang terdiri dari A. Perlindungan dan pelestarian sumber air. Antara lain, pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air, pengendalian pemanfaatan sumber air, pengaturan daerah resapan sumber air, rehabilitasi hutan dan lahan. B. Pengawetan air. Antara lain, menyimpan air yang berlebihan di musim hujan, penghematan air, pengendalian penggunaan air tanah. C. Pengelolaan kualitas air dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air. Antara lain dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air. D. Pengendalian pencemaran air, yaitu dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. C. Pendaya gunaan sumber daya air tanah adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan. Pendaya gunaan sumber daya air tanah melakukan melalui kegiatan inventarisasi potensi air tanah, perencanaan pemanfaatan air tanah, perizinan, pengawasan, dan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan air tanah. Yang keempat, informasi sumber daya air tanah. Ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap bekerja dengan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani, tanpa ketergantungan yang berlebih pada masukan dari luar. Hal ini meliputi tidak saja keuangan, melainkan juga mengelola sistem dan keterampilan yang diperlukan untuk merawat dan memperbaiki peralatan yang telah dipasang, dan juga peduli terhadap partisipasi masyarakat dalam memilih teknologi yang akan diterapkan dan dalam menentukan cara penggunaannya. Demikian juga dalam perencanaan, konstruksi, manajemen, dan operasi dan pemeliharaan yang tepat. Sistem yang tidak mampu berjalan atau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya dilayani merupakan penyanyian investasi sumber daya. Yang terakhir yaitu sistem melingkar atau circular system. Dengan meningkatnya tekanan jumlah penduduk terhadap sumber-sumber daya yang terbatas, maka kita perlu memikirkan sistem melingkar, bukan garis lurus. Maka yang membuang polusinya ke saluran air dan menyebabkan masalah bagi orang lain tidak bisa diterima lagi. Sebaliknya, air limbah yang telah diolah seharusnya dianggap sebagai suatu sumber yang bernilai yang dapat dipakai. Baik, selanjutnya
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sumber daya air. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Salah satu kegiatan konservasi sumber daya air dapat dilakukan adalah perlindungan dan pelestarian sumber daya air tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air beserta lingkungannya terhadap kerusakan dan gangguan yang disebabkan baik daya alam maupun aktivitas manusia. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melindungi sumber daya air, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada metode vegetatif. Metode ini menggunakan tanaman, tumbuhan, maupun sisa-sisa tanaman yang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laju erosi. Pelestarian dengan cara ini melalui pengurangan daya rusak butiran air hujan yang jatuh karena investasi oleh daun atau tajuk tanaman. Air permukaan dapat berkurang karena meningkatnya kapasitas infiltrasi akar tanaman. Memperlambat aliran air permukaan karena meningkatnya panjang lintasan aliran permukaan oleh tanaman. Daya rusak aliran air yang lebih rendah dikarenakan kecepatan aliran yang melambat karena kekasaran permukaan. Yang kedua ada metode mekanis. Prinsip metode ini adalah mengurangi banyaknya butiran tanah yang hilang karena erosi serta memanfaatkan air hujan yang jatuh seefisien mungkin. Pengendalian kelebihan air pada musim hujan kemudian menyediakannya pada musim kemarau. Fungsi dari metode ini antara lain memperlambat aliran air, menampung dan mengalirkan air ke permukaan sehingga tidak merusak, memperbesar kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah, menyediakan air bagi tanaman. Metode ini dapat dilakukan antara lain dengan pengolahan tanah menurut garis kontur, pembuatan terasiring, pembuatan saluran air, pembuatan dam pengendali, pembuatan embung maupun waduk. Yang ketiga terakhir ada metode dinami. Metode ini pada prinsipnya adalah memperkuat struktur permukaan tanah dengan mencampurkan bahan kimia atau memantap tanah sehingga tidak mudah tererosi oleh butiran atau aliran air hujan. Penggunaan bahan kimia tetap harus memperhatikan sifat berikut: bersifat adesif dan dapat bercampur dengan tanah secara merata, dapat berubah sifat hidrofobik tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, daya tahan yang baik dan tidak beracun. Pengawasan sumber daya air. Pengawasan adalah suatu proses penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan yang digunakan pemerintah untuk pengawasan pemanfaatan air ada dua sifat, yaitu bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat preventif ini dilakukan melalui penetapan sistem perjanjian untuk dapat melakukan pengambilan air. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif dilakukan melalui pengawasan lapangan saat pengambilan air tersebut. Pengawasan sumber daya air merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri yaitu proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa membebankan kebutuhan di masa depan. Melalui pengawasan ini dilakukan pemantauan tentang tata cara pengambilan air, jumlah pengambilan air, serta pengendalian daya rusak pada air. Untuk menghindari adanya penyimpangan atas tujuan tersebut, melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya air ya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Indonesia kan sebagai negara yang beriklim tropis harusnya memiliki keuntungan tersendiri dong ya kan. Nah, namun yang terjadi itu justru sebaliknya nih, di mana masih saja banyak kondisi di wilayah Indonesia yang memiliki keterbatasan ataupun kelangkaan dalam persediaan air bersih saat musim kemarau. Sedangkan saat musim hujan jumlah airnya tuh meningkat secara besar yang kemudian menjadi banjir dan menyebabkan erosi pada lahan. Nah, hal ini dikarenakan tidak luput dari campur tangan ulah manusia. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum untuk mengurangi gangguan akibat aktivitas manusia terhadap sumber daya air ini. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang mengatur sanksi kepada para pihak yang melanggar, yaitu barang siapa yang sengaja melakukan pengusahaan air terhadap air atau pada sumber air dan tidak berdasarkan pada perencanaan, lalu tanpa izin dari pemerintah, dan juga bagi yang sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air, dan juga bangunan perairan lainnya, maka akan diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Ada lagi nih, berdasarkan pasal 2 Perda Provinsi Jabar Nomor 8 Tahun 2005 tentang sempadan sumber air yang menyebutkan bahwa daerah-daerah sempadan sumber air ini dilarang untuk dimanfaatkan membuang sampah domestik, sampah industri, limbah padat ataupun limbah cair, mendirikan bangunan-bangunan semi permanen atau permanen, serta mengeksploitasi dan mengeksplorasi di luar kepentingan konservasi sumber daya air ini. Nah, dan untuk pelanggaran terhadap pasal 22 ini, yaitu pelanggaran membuang limbah industri ke sempadan air, akan diancam dengan pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar 50 juta rupiah nih. Nah, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya keselarasan antara penegak hukum dan juga masyarakat nih. Nah, maka dari itu, aparat penegak hukum dan masyarakat haruslah saling bekerja sama agar terciptanya hukum yang dicita-citakan.